Halo Pak Temi dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya harap Pak Temi dan teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang kita sedang dalam masa social distancing, ya, sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran maupun memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona. Nah, sebagai gantinya, kegiatan tatap muka di kelas pun ditiadakan dan diganti dengan kelas online. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas online yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Calvin dari kelas 6 MAK 1, dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab Sistem Pengendalian Manajemen yang ada di SHP perkuliahan ini. Dan bab yang saya ambil yaitu bab 9, yaitu insentif sistem atau sistem insentif. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu arti dari insentif. Insentif itu yaitu suatu kompensasi khusus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya di luar dari gaji utama si karyawan tersebut, sebagai bentuk untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja lebih giat lagi dan dapat meningkatkan prestasinya. Nah, insentif itu biasa dalam berbentuk uang umumnya. Nah, tetapi insentif itu juga dapat berbentuk non-uang atau non-keuangan. Nah, contohnya bakal saya kasih tahu nanti setelah ini. Lalu, prinsip pemberian insentif. Nah, prinsip pemberian insentif ini berhubungan dengan kinerja karyawan yang dapat bekerja melampaui standar yang diberikan oleh manajemen maupun perusahaan. Nah, atas kerja keras dari si karyawan tersebut, maka karyawan akan mendapatkan penghargaan, biasanya berbentuk uang. Nah, selain berbentuk uang dan barang, penghargaan juga bisa berupa kenaikan jabatan maupun promosi. Nah, lalu kita masuk ke bab 9, yaitu insentif sistem. Learning objective. Mahasiswa dapat menyusun sistem insentif yang tepat yang memenuhi ekspektasi manajemen dan karyawan. Lalu outlines-nya ada 5, yaitu yang pertama purpose of incentive, kedua monetary incentive, ketiga incentive system design, keempat kriteria for evaluating incentive system, dan yang kelima yaitu ada group rewards. Nah, mari kita bahas satu-satu. Sebelum kita masuk ke yang pertama yaitu purpose of incentive, sebelumnya insentif itu ada 2, yaitu positif dan negatif. Nah, apa sih bedanya kedua tersebut? Nah, jika insentif positif itu insentif yang diberikan jika si karyawan mampu melampaui target yang diberikan oleh si perusahaan ataupun manajemen. Contohnya itu berupa reward, bonus, promosi, pengakuan, tunjangan, dan lain-lainnya. Nah, yang negatif yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan jika si karyawan tersebut tidak dapat bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan oleh si perusahaan atau tidak dapat melampaui target yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya itu yaitu ada penurunan pangkat, denda, hukuman, dan lain-lainnya. Nah, contoh dari insentif positif dan negatif juga dapat dilihat di PPT bab 9. Selain itu juga bisa dilihat di e-book halaman 354. Nah, selain itu keuangan juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keuangan dan non-keuangan. Yang keuangan yaitu contohnya bonus. Contohnya ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita sebagai bagian sales atau marketing, dan kita diberikan target dalam sehari untuk menjual 100 piece atau 100 bungkus produk dari perusahaan tersebut. Nah, ketika kita mencapai target tersebut ataupun kita dapat menjual sebanyak 100 piece atau lebih, maka kita akan mendapatkan reward berupa bonus ataupun juga insentif misalkan. Nah, yang satu lagi non keuangan yaitu contohnya kenaikan jabatan. Ketika misalkan kita telah bekerja selama 3 tahun di suatu perusahaan, dan selama 3 tahun tersebut kita menunjukkan prestasi yang bagus di perusahaan tersebut dan kinerja kita pun juga bagus, dan itu membuat manajemen akan mempromosikan kita atau menaikkan jabatan kita ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu purpose of incentive atau tujuan dari insentif. Nah, yang pertama itu
ada informasional, yaitu untuk menginformasikan atau memberitahu kepada karyawan bahwa kita harus bekerja sesuai dengan arah dari atasan agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, maksudnya di sini kita tahu bahwa kita akan mendapatkan insentif jika kita melakukan apa yang diarahkan oleh atasan kita. Jadi sebuah motivasi juga bagi kita untuk mendapatkan dari insentif tersebut. Selain itu juga itu memberikan informasi atau arahan kepada kita apa yang harus kita kerjakan di perusahaan tersebut agar mendapatkan bonus atau insentif tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada ketertarikan dan retensi personel, yaitu insentif diberikan karena perusahaan ingin melakukan seleksi atau rekrutmen, baik dengan memberikan penawaran yang sebanding maupun penawaran yang lebih tinggi dari perusahaan pesaing maupun perusahaan yang sebanding juga. Nah, contohnya yaitu ketika perusahaan ingin melakukan seleksi atau rekrutmen calon karyawan, perusahaan akan memberikan gaji di bawah rata-rata, tapi dengan banyak embel-embel tambahan atau bonus. Nah, misalnya itu uang transport. Nah, uang transport akan diberikan kepada kita jika kita melakukan taping absen ataupun sidik jari absen. Nah, jika kita tidak masuk kantor ataupun tidak melakukan absen atau tidak melakukan sidik jari absen tadi, maka kita dianggap tidak masuk dan tidak mendapatkan uang transport. Nah, jadi kita sebagai karyawan akan merasa kita harus masuk tiap hari, tidak tiap hari juga, maksudnya kita harus masuk sesuai dengan jam atau hari kerja, misalkan Senin sampai Jumat. Ada juga beberapa kantor yang kerja Senin sampai Sabtu, sehingga kita akan mendapatkan uang transport tersebut, dan itu akan membuat kita merasa tidak akan atau jarang akan mengambil jatah cuti maupun bolos, karena jika kita mengambil jatah cuti atau bolos maka kita tidak akan dapat uang transport. Nah, itu keempat ada tujuan non kontrol, yaitu sistem insentif ini bergantung pada kinerja yang membuat kompensasi biaya lebih bervariasi. Misalnya pada saat kinerja buruk, ini akan mengurangi pengeluaran kas atau biaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas outlines yang kedua, yaitu monetary incentive atau insentif dalam bentuk uang. Nah, yang pertama itu ada salary increase ataupun kenaikan gaji. Nah, umumnya perusahaan akan menaikkan gaji setiap karyawannya itu minimal tiap 1 tahun sekali. Nah, tetapi kenaikan gaji ini juga dapat kita sebut sebagai insentif. Kenapa? Ketika karyawan tersebut memiliki prestasi yang bagus di perusahaan, kinerja di perusahaan tersebut bagus, ya, dan dapat bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan oleh atasannya. Nah, contohnya ketika kita telah bekerja di perusahaan tersebut selama 2 tahun, dari tahun pertama jalan ke tahun kedua, si manajemen atau atasan itu melihat bahwa kita kinerjanya bagus, kita memiliki prestasi yang bagus, kita dapat bekerja sesuai dengan apa yang diberikan oleh si atasan kita. Nah, maka si atasan kita itu atau manajemen dari perusahaan tersebut akan memberikan kita reward berupa kenaikan gaji ataupun insentif. Nah, terus yang kedua ada short term incentive, yaitu insentif yang diberikan dari perusahaan kepada karyawannya berdasarkan kinerja atau performance pada periode bekerja tidak lebih dari setahun atau belum 1 tahun. Nah, misalnya itu si karyawan tersebut baru bekerja selama 6 bulan atau 7 bulan, maka insentifnya itu akan dibagi selama proporsi si karyawan tersebut kerja, yaitu selama 7 bulan. Nah, lalu yang ketiga itu ada long term incentive, itu insentif yang diberikan kepada perusahaan, yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan berdasarkan kinerja atau performance pada periode bekerja yang lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya itu terjadi di manajemen bagian atas atau top level yang telah bekerja lebih dari 3 tahun, umumnya 3-5 tahun. Nah, mari kita masuk ke outline yang ketiga, yaitu insentif system design. Itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada insentif formula, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
yaitu antara si pemberi insentif dan juga si penerima insentif. Nah, lalu yang kedua ada shape of the incentive function, yaitu insentif yang diberikan bersifat kontrak atau perjanjian, di mana hubungan antara dasar pemberian insentif seringkali ditentukan oleh hasil atau fungsi dari insentif itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada size of incentive pay, yaitu insentif yang diberikan berupa uang berdasarkan proporsi atau insentif yang diberikan. Semakin besar insentif yang diberikan, maka akan semakin memberikan motivasi kepada karyawannya untuk mencapai tujuannya. Lalu kita masuk ke outline yang keempat, yaitu ada kriteria for evaluating incentive system. Di sini ada 7 poin, yaitu yang pertama ada incentive should be valued, atau insentif harus dihargai dan harus bisa memberikan motivasi atau memberikan dorongan semangat bagi si penerima insentif tersebut. Lalu yang kedua ada insentif should be large enough to have impact, yaitu insentif harus memberikan dampak bagi si penerima insentif ini. Lalu yang ketiga ada insentif should be understandable, yaitu insentif harus bisa dimengerti. Mengapa mereka mendapatkan insentif? Apa alasan mereka mendapatkan insentif? Nah, alasan mereka mendapatkan insentif itu apa? Karena mereka telah bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan oleh atasannya atau diberikan oleh perusahaan, atau kinerja dia di perusahaan tersebut bagus dan memiliki prestasi yang bagus di perusahaan tersebut sehingga dia mendapatkan insentif. Lalu yang kelima ada insentif should be durable. Terus yang keenam ada insentif should be reversible, dan yang ketujuh ada insentif should be cost efficient. Nah, lalu kita masuk ke outline yang kelima, yaitu ada group rewards, yaitu reward diberikan kepada suatu grup atau kelompok jika grup atau kelompok tersebut dapat mencapai target yang diberikan. Nah, misalkan di dalam suatu perusahaan si bagian penjualan diberikan target oleh atasannya. Nah, di bagian penjualan ini kan ada dibagi lagi, misalkan ada manajer penjualan dan ada bawahnya, misalkan kita sebut saja sales atau si salesman. Nah, ketika si manajer penjualan ini diberikan target dari bosnya atau dari atasannya untuk menjual produk tersebut sebanyak 100 piece dalam sehari. Nah, maka si manajer penjualan ini akan memberikan target tersebut kepada bawahannya, yaitu si salesman tadi, untuk menjual produk tersebut sebanyak 100 piece dalam sehari. Nah, otomatis kan si salesman tersebut yang bekerja langsung di lapangan, yang maksudnya lebih aktif untuk mencapai target tersebut. Nah, ketika si salesman tersebut mencapai target itu, maka si salesman itu akan melaporkannya kepada manajer penjualannya, lalu manajer penjualan itu akan memberikan laporan lagi ke atasan tadi yang memberikan target tersebut. Nah, ketika target tersebut tercapai, maka si bagian penjualan ini akan mendapatkan bonus. Nah, walaupun salah satu dari bagian penjualan tersebut yang bekerja langsung di lapangan atau yang lebih aktif untuk mencapai target tersebut, tetapi grup tersebut atau bagian penjualan tersebut tetap mendapatkan insentif atau reward. Nah, maka itu yang disebut juga dengan group reward. Nah, lalu yang terakhir ada conclusion. Insentif merupakan bagian penting dari pengaturan kontrol hasil yang digunakan untuk mengarahkan perilaku karyawan. Insentif yang dapat dikaitkan dengan ukuran kinerja atau evaluasi kinerja subjektif datang dalam berbagai bentuk, secara luas tapi tidak secara universal. Percayalah bahwa imbalan keuangan penting untuk memberikan motivasi. Selain itu, imbalan lainnya seperti pujian, gelar, pengakuan, promosi, dan sebagainya juga dapat menjadi motivasi yang kuat sehingga hemat biaya dan memiliki keunggulan. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat ketidakjelasan materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk materi yang lebih jelasnya kalian bisa baca melalui e-book ataupun PPT yang tersedia di portal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih dan sampai jumpa.